Selamat datang di channel YouTube Sentra Kompetensi, channel yang menginformasikan seputar pendidikan, pembelajaran, dan regulasi dari pemerintah. Kali ini kita akan membahas tentang peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2023 tentang THR dan gaji ke-13 bagi ASN. Mari kita ikuti apa isi daripada peraturan ini, supaya kita tahu besaran berapa yang diterima THR maupun gaji ke-13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Di dalam pasal 2 dikatakan, pemerintah memberikan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan penerima pensiun, dan penerima tunjangan sebagai wujud penghargaan atas pengabdian kepada bangsa dan negara dengan memperhatikan kemampuan negara. Kemudian pasal 3, ASN dalam pasal 2 terdiri dari PNS, calon PNS, P3K, prajurit TNI anggota Polri, dan pejabat negara. Pensiunan dalam pasal 2 juga terdiri pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI, pensiunan anggota Polri, dan pensiunan pejabat negara. Tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah bagi PNS dan PPK terdiri atas ini: gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan, atau tunjangan umum. Sedangkan dalam hal guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN, tidak menerima tunjangan kinerja dapat diberikan 50% tunjangan profesi guru atau 50% tunjangan profesi dosen yang diterima 1 bulan. Jadi 50% gaji pokok ditambah dengan 50% tunjangan profesi, itulah besaran THR maupun gaji ke-13. Dalam hal guru dan gaji pokoknya bersumber dari APBD, tidak menerima tambahan penghasilan dapat diberikan paling banyak 50% tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara yang diterima dalam 1 bulan. Kemudian pasal 7 dikatakan, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBN bagi calon PNS terdiri atas: untuk calon 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga masuk, tunjangan pangan, tunjangan umum, dan juga 50% tunjangan kinerja sesuai pangkat jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatan. Kemudian THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD bagi calon PNS terdiri dari 80% dari gaji pokok PNS, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, kemudian tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan. Kalau tadi dari bersumber dari APBN, ini yang bersumber dari APBD. Kemudian pasal 8, tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pensiunan dan penerima pensiun terdiri atas pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tambahan penghasilan. Pasal 11, untuk pembayaran THR. THR dibayarkan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya. Nah, ini tanggal 10 hari kerja sebelum tanggal hari raya, berarti itu bisa kita hitung sekitar pertengahan April. Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan, maka tunjangan hari raya dapat dibayarkan setelah tanggal hari raya. Setelah tanggal hari raya berarti bisa di dalam bulan berikutnya, tetapi tidak menambah jumlah pembayaran. Pasal 12 dikatakan gaji ke-13 dibayarkan paling cepat bulan Juni tahun 2023. Dalam hal gaji ke-13 belum dapat dibayarkan pada tanggal tersebut, gaji ke-13 dibayarkan setelah bulan Juni tahun 2023. Kemudian THR dan gaji ke-13 yang anggarannya bersumber dari APBD diberikan sebesar gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dan tambahan penghasilan paling banyak 50% bagi instansi pemerintah daerah
yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Seterusnya, bagi guru apabila tidak menerima tunjangan kinerja daerah atau tambahan penghasilan atau sebutan lain, maka dapat diberikan paling banyak 50% tunjangan profesi guru atau paling banyak 50% dari tambahan penghasilan guru aparatur sipil negara. Nah, berapa jumlah penerimaan itu dari ketentuan itu? Mari kita lihat perhitungan untuk THR tahun 2023. Contoh yang pertama, jika PNSA menerima penghasilan bulan Maret, jadi perhitungan daripada THR adalah penerimaan Maret tahun 2023, beda dengan gaji ke-13. Ini misalnya sebesar 10 juta rupiah, terdiri dari komponen gaji pokoknya 3 juta, kemudian komponen tunjangan kinerja 7 juta, maka totalnya 10 juta. Maka besaran THR yang diterima oleh PNSA 3 juta tambah 50% dari tunjangan kinerja dari 7 juta sebesar 6.500.000 rupiah. Nah, kalau misalnya tidak memiliki tukin atau tunjangan kinerja, maka ini contoh 2, PNSB menerima penghasilan di bulan Maret tahun 2023 sebesar 10 juta rupiah. Kemudian terdiri dari gaji pokok 3 juta, gaji tambahan penghasilan. Ini bisa juga dari dana sertifikasi atau profesi guru maupun dosen 7 juta, maka jumlah 10 juta. Maka besaran THR diterima PNSB 3 juta tambah 50% kali 7 juta, 6.500.000 rupiah. Nah, ini perhitungannya kalau juga tidak ada tukin, tapi diambil dari dana sertifikasi. Yang harus diperhatikan ini perhitungannya adalah penerimaan gaji bulan Maret, gaji pokok bulan Maret. Nah, bagaimana dengan gaji ke-13? Mari kita lihat perhitungan gaji ke-13 tahun 2023. Contoh pertama, PNSA menerima penghasilan di bulan Mei. Jadi dasarnya bulan Mei. Nah, bagi yang berkala tentu masih ada perubahan daripada THR, bisa tambah sebesar 10 juta, kemudian gaji pokok misalnya 3 juta, tunjangan kinerjanya 7 juta. Maka total gaji Mei misalnya 10 juta. Maka gaji ke-13 PNSA 3 juta tambah 50% dari 7 juta, 6.500.000 rupiah. Jadi rumusnya sama, bedanya adalah perhitungan penerimaan pada bulan Maret untuk THR, bulan Mei untuk gaji ke-13, gaji pokoknya maupun tunjangannya. Contoh 2, misalnya PNSA menerima penghasilan di bulan Mei tahun 2023 juga sebesar 10 juta rupiah, tetapi tidak ada tunjangan kinerja, melainkan tambahan penghasilan atau tunjangan profesi. Gaji pokok 3 juta misalnya, tunjangan profesi atau tambahan penghasilan misalnya 7 juta, maka total diterima Mei itu 10 juta, maka perhitungannya gaji ke-13 tetap sama, 3 juta tambah 50% kali dari 7 juta, tetap menerima 6.500.000 rupiah. Jadi rumusnya sama, hanya bisa saja berubah karena ada PNS yang berkala di Maret, belum diterima umpamanya, kemudian ada juga yang berkala di April. Nah, kalau tidak menerima tukin maupun tidak menerima tunjangan profesi, ini berlaku besaran maksimal tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri, maka berlaku aturan ini. Misalnya ada ketua misalnya kepala atau sebutan lain 24 juta, wakil ketua 21 juta, sekretarisnya 18.340, anggotanya sekitar 18 jutaan. Kemudian yang pegawai non-pegawai aparatur sipil yang bertugas dalam instansi termasuk lembaga non-struktural dan perguruan tinggi, ini didasarkan pada PP nomor 10 tahun 2016 seperti dalam
dan jenjang, tetapi di sini sudah dihitung tingkat pendidikan yang bersangkutan. Jadi kalau misalnya dia bertugas di instansi ini, tetapi pendidikan ijazahnya yang digunakan adalah dari sekolah dasar dengan masa kerja 10 tahun, maka sekitar 3 juta lebih. Kemudian masa kerja 10 tahun sampai 20 naik menjadi 3,5 lebih, dan juga masa kerja 20 tahun 4.079.000 rupiah. Jadi ada peringkat jenjang sekolah, tapi ini tidak berlaku untuk guru, karena guru sudah dihitung dari besaran profesi yang diterima bagi yang sudah menerima profesi. Nah, kemudian untuk tamatan SMA ini juga ada meningkat, dihitung juga masa kerjanya, masa kerja sampai 10 tahun 3.800.000 lebih kurang, kemudian masa kerja 10 sampai 20 tahun lebih kurang 4 juta, kemudian masa kerja 20 tahun hampir 5 juta. Begitu juga diploma ada peningkatan, kalau sudah masa di atas 20 tahun sudah 5.397.000 rupiah. Kemudian yang S1 ini juga kalau sudah sampai masa kerja 20 tahun sebesar 6.229.500. Sedangkan yang S2 juga dihargai strata akademiknya, masa kerjanya 10 tahun dan sudah 5 jutaan, dan masa kerja di atas 20 tahun sudah sekitar 6.769.000 rupiah. Nah, ini besaran ini sekali lagi tidak berlaku untuk guru maupun pejabat, karena ini berlaku untuk lembaga tertentu. Nah, itulah Bapak dan Ibu yang bisa diinformasikan, karena ini juga berkaitan dengan informasi kita sebagai guru PNS tentu berharap di sini. Mudah-mudahan ini dapat terlaksana dengan baik dan kita sehat semua, dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pada tempatnya dalam menginformasikan PP nomor 15 tahun 2023.